Selamat malam teman-teman semua. Halo, tetap stay tune di Untold Story ID. Nah, kebetulan kali ini kita akan membawakan cerita yang kemarin sempat tertunda karena adanya halangan ya Mas Hafid ya. Kita nggak bisa karena juga kita fokus sama skripsi dan lain-lain. Nah, tentunya kali ini kita akan membawakan cerita yang kemarin sempat tertunda. Nah, kebetulan sekali ini kita berada di depan gedung D tepatnya. Nah, kalau teman-teman tahu ini belakang kita udah gedung D langsung. Jadi kita langsung cerita dan latar belakangnya langsung di gedung D. Semoga aman-aman aja. Amin. Nah, untuk kali ini sebelumnya saya mau menekankan lagi bahwasannya kita di sini hanya saja bercerita, menceritakan apa yang terjadi, yang saya alami sebagai mahasiswa dan Mas Abed juga alami sebagai mahasiswa di sini. Kita tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan kampus, Ya, apalagi betul. objek yang kita bahas ini salah satu gedung di FKIP juga. Kita tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan gedung tersebut ataupun menakut-nakuti mahasiswa yang melakukan kegiatan kuliah di gedung tersebut. Kita cuma menceritakan apa yang terjadi, apa yang mitos yang berkembang di telinga mahasiswa ya. Betul. Kita mengumpulkan mitos-mitos tersebut, nah kita dibahas di sini. Nah, apakah dari mitos tersebut benar atau tidaknya? Karena kemarin malam, beberapa minggu yang lalu malam kita juga udah muter ya Mas. Muter betul sekali. Sampai ke belakang gedung D, bahkan kita muter itu jam 9 ya Mas ya, jam 9 malam. Nah, mungkin nanti bakal dibahas sama Mas Johan. Oke Mas Hafid, langsung cerita aja ya Mas Hafid ya. Nah, kebetulan kemarin kita bertiga ya Mas Hafid, ada Mas Alkis, saya sendiri sama Mas Hafid juga ikut keliling, dan itu di tengah pukul jam 10 malam kurang lebih. Nah, kita sempat keliling dan itu pun kita berada di gedung D. Nah, kalau dari aku ya Mas Hafid yang rasakan kemarin itu saat kita keliling di gedung D itu apa ya Mas Hafid ya, di sebuah lantai bawah itu kan gelap sekali kalau malam hari, apalagi ke satpam kan cuman pulang pukul 7:30-8 udah satpam udah pulang, udah nggak jaga. Tadi habis pulang gitu. Baru aja pulang. Nah, kebetulan kami baru bisa tag juga di sini setelah satpam pulang. Nah, jadi setelah itu setelah kami rasakan jam 10 malam itu, nah kami bertiga keliling. Kalau aku dari kemarin rasakan di sebuah ruangan, namanya ruangan apa nggak tahu, soalnya saya bukan di kuliah di fakultas FKIP tapi di fakultas lain. Bagian depan atau belakang? Apanya? Gedungnya. Oke Mas Hafid, kebetulan ada kendala teknis. Saya ulangin bahwa kemarin yang saya rasakan di gedung D ini, kebetulan kemarin muter sama Mas Hafid, Mas Akis. Nah, kebetulan saya yang rasakan itu gedung dimana di sebuah lorong itu yang dekat jalan. Kalau teman-teman mau masuk FKIP kan ngelewatin depannya itu Pura ya itu Mas Hafid ya. Nah, itu kan di situ ada depannya ada gedung. Nah, di sebelah situ saya yang rasakan bahwa auranya sangat terasa sekali sampai bulu kuduk tuh merinding, dan emang benar-benar dan terus saya jalan sama Mas Akis sama Mas Hafid, saya di belakang dan bawa tripod saat itu. Nah, setelah itu saya lihat sebelah samping ada ruangan kan, itu ruangan apa saya nggak tahu.
terus kok ada orang di situ, ada kayak orang duduk di meja bertiga kalau nggak berempat, itu dia kayak ngobrol sesuatu apa nggak tahu, atau mungkin kalau orang-orang biasanya sebut kadaver atau apa, itu bisa jadi. Soalnya di situ kayak dia berdiskusi menemukan solusi atau apa nggak tahu, yang penting dia kayak bercerita seperti layaknya orang kita berdiskusi lah, kelompok seperti itu. Nah itu di situ, tapi dia nggak ganggu sebetulnya. Jadi dia ya hanya dia dengan dunianya mereka, kita dunianya kita. Jadi asal kita tidak mengganggu, bakalan nggak mengganggu. Tapi kemarin sempat juga teman kami yang namanya Mas Isan atau Mas Ijun itu sempat, setelah dia pulang dari acara, dia kan jalan menuju ke gedungnya. Dia kebetulan di gedung F, dia kuliahnya. Gedung E. Ya, gedung E. Nah, terus tiba-tiba tuh lampu di gedung D di belakang kita itu tiba-tiba mati semua, nggak tahu kenapa. Dan itu kebetulan temennya juga langsung kemasukan. Nah itu pun fakta, dan itu pun kemarin Mas Ihsan, Mas Ijun tuh juga bilang itu benar. Saya juga heran, nggak tahu kenapa. Terus teman-teman saya yang saya bonceng itu sampai teriak-teriak. Tapi ya itu hanya cerita dari Mas Ihsan sama Mas Ijun, tapi saya juga nggak tahu, kurang tahu. Saya hanya menceritakan di sini. Nah terus kemarin jalan lagi menuju mau ke anak tangga. Nah di situ anak tangga tuh ada yang bermain di situ ternyata. Dia tuh sosoknya anak kecil atau apa? Bukan anak kecil sih Mas, tapi dia perempuan, cewek. Ya dia kayak main di tangga itu. Berapa Mas? Sendiri atau? Nggak tahu ya Mas Abed, kemarin kayaknya satu sih. Jadi dia kayak ya udah naik tangga turun tangga kayak gitu. Nah saya juga nggak mau mengganggu ataupun apa, ya udah saya hanya lewat terus jalan, nggak gagas lah, apaan sih orang, saya juga nggak ganggu di sini gitu. Nah setelah itu ya udah jalan lagi ngiterin, terus lewat belakang, lewat di shelter di apa namanya, shelter gedung D yang ada pendopo-pendoponya itu. Ya udah itu gelap sekali, lampu nggak ada, mati semua. Ya udah setelah itu cuman itu sih Mas Abed yang aku dapat kemarin. Soalnya kan kita cuman ekspor di bawah, belum ke atasnya lagi, karena udah dikunci ya Mas. Udah dikunci kebetulan sekali. Kalau semisal kita nggak dikunci, mungkin bisa sampai naik ke atas, bisa masuk ke ruangannya, kita lebih tahu dan detail sih sebetulnya. Dan itu kita juga malam hari. Karena kenapa kita malam hari? Karena biar kita tuh juga bisa merasakan auranya sebetulnya Mas Abed. Beda dengan kita sore hari ataupun siang hari yang notabene sananya tidur, sininya bangun, kebalikannya. Sini kita malam kita tidur, sananya bangun. Nah itulah yang namanya dunia sana sama dunia kita tuh berbeda. Mungkin dari Mas Abed tentang mitos-mitos atau cerita yang lain bisa ditambahkan di sini. Ya tadi berarti ceritanya Mas Johan itu ya Mas. Kemarin salah sempat satunya di salah satu ruangan yang dekat dengan jalan. Betul. Nah, Mas Johan tadi Sama di tangga. Di gedung itu ada beberapa sosok yang sedang duduk di meja ya Mas. Padahal kalau kita lihat time frame-nya, waktunya, padahal waktu itu sudah malam hari. Dan bahkan ketika malam itu kondisinya gedung D ini memang sudah dikunci. Jadi kemungkinan kalau ada orang yang main di meja atau masuk ke ruangan malam hari itu nggak mungkin banget. Nah mungkin itu ceritanya Mas Johan. Sekarang kita ke mitos-mitos yang sering beredar di mahasiswa ya. Kita tujuannya sekali lagi nggak menakut-nakuti untuk mahasiswa baru yang mungkin beberapa tahun lagi mulai. Berapa tahun lagi dong Mas? Besok udah bisa masuk kalau corona. Oh siap. Kita nggak tahu hilangnya kapan. Nah itu betul. Ya berarti kalau coronanya udah hilang, kan bisa ke gedung ini lagi ya Mas. Betul, bisa survei, bisa jalan-jalan, bisa lihat-lihat. Tapi ya kembali lagi kita datang awal ya bismillah dulu. Karena udah lama. Assalamualaikum gitu. Nah karena udah lama gak dihuni. Betul. Nah mungkin seperti itu
Jadi tujuannya kita nggak nakut-nakutin ya, tujuannya biar kalau teman-teman kesini itu udah tahu ya Mas. Betul. Oh harusnya kalau kita datang ke tempat kayak gini itu ya sering-sering baca doa, nggak boleh kosong dan lain-lain. Nah, kalau setahu saya selama kuliah di FKIP, karena gedung saya kan gedung depan itu aja ya, jadi sering dengar dari anak-anak gedung C, gedung D juga, dan kebetulan teman-teman saya yang dari gedung D ini juga lumayan banyak. Betul. Salah satunya kemarin juga saya udah baca beberapa komentar yang ada di Twitter baik di YouTube. Dari mereka banyak yang bilang kalau di lingkup FKIP memang gedung yang paling Horor, serem ya Mas? ya kastanya yang mungkin bisa dibilang kastanya tinggi itu antara gedung C sama gedung D. Iya, betul. Jadi waktu itu saya juga penasaran kenapa kok di gedung C sama di gedung D. Akhirnya saya cari-cari lagi. Di situ ada yang berkomentar bahwa memang di gedung D ini salah satunya yang paling fenomenal menurut anak-anak gedung D itu ada di kamar mandinya. Nah, sedangkan saya juga nggak tahu kamar mandinya itu yang di lantai 1, 2, 3 atau 4. Yang pasti kamar mandi yang pojok ya Mas. Ya, tapi ya kebanyakan pojok semua Pojok kamar semua. mandi Mas. Ya yang pertama di kamar mandi. Kemudian ada juga yang bilang lantai. Wah, kebetulan kemarin nggak bisa naik kita Mas Abed. Iya. Ini yang paling gelap sih, nggak ada lampu. Nah kalau lantai itu kemarin saya juga baca komentar di YouTube, itu ada yang bercerita di lantai itu ada salah satu waktu ketika satpam itu mau mengunci di lantai itu beliau satpam ini melihat di kelas itu ada kegiatan belajar mengajar. Wah, padahal itu kan malam ya Mas. malam betul. Tapi ketika dilihat sekali lagi, maksudnya kok urung percaya sih. Nah, satpam itu lihat tadi ternyata semuanya yang ada di gedung itu baik mahasiswanya ataupun dosennya itu semuanya makhluk halus, makhluk abstrak. Ya bisa dibilang hantu lah seperti itu. Itu yang berkembang di gedung D juga. Terus juga kemarin saya diceritai sama teman gedung D juga kalau di gedung D ini, karena gedung D ini kan kebanyakan orang IPA ya Mas. Ada biologi, kimia, fisika. Nah, salah satunya di bagian biologi itu kan ada kadaver Mas. Kadaver itu kayak bangkai apa ya, jasad manusia yang digunakan untuk ya pembelajaran lah, ya, kayak anatominya dan lain-lain. Nah itu yang mereka bilang pernah ada suatu momen kadavernya bergerak lah atau apalah, sehingga itu yang membuat mereka merasa takut sih Mas dengan kadaver. Apalagi banyak mereka yang bilang kegiatan penelitian itu pernah juga dilakukan di malam hari. Itu yang mungkin membuat mereka itu lebih takut. Mitos yang lain yang berkembang di gedung D ini juga salah satunya ada teman saya mahasiswa juga pernah cerita ketika dia itu melakukan kegiatan penelitian laborat. Ketika itu kan udah jam 5:30 dulu sebelum corona ya Mas ya. Jadi bebas lah mau sampai jam berapa, yang penting setahu saya maghrib itu harus kosong. Sebelum maghrib itu masih penelitian. Akhirnya karena dia waktu itu cuman berdua dari kamar mandi, karena lokasinya itu dekat sama kamar mandi. Itu dia bilang dari kamar mandi itu ada suara orang nyinden. Ada suara orang nyinden sama suara gamelan. Nah akhirnya karena cewek semua Mas, cewek semua nggak berani ngecek, nggak berani apa ya, akhirnya waktu itu juga kegiatannya dihentikan, terus mereka pulang. Salah satunya itu ada suara sinden juga. Terus juga ada yang cerita lagi di salah satu kamar mandi itu ada penghuni yang berwujud nenek-nenek juga. Salah satu teman saya juga pernah cerita kayak gitu, pernah ketemu sama nenek-neneknya. Terus juga di gedung D ini memang banyak ya sosok-sosok cewek yang cewek. Salah satu teman saya juga pernah cerita gitu, dia pernah ketemu
salah satu cewek di gedung. Saya lupa gedungnya berapa karena saya dikasih cerita ini tahun 2019 ketika itu masih zaman-zamannya PTL. Jadi ya masih seneng lah cerita-cerita kayak gini karena ini juga udah 2 tahun ya, agak-agak lupa lah Ya, tempatnya di mana, terus sosoknya tepatnya seperti apa. Tapi dari yang saya ceritakan tadi memang sosok-sosok itu yang diceritakan sama teman saya, kita sih di belakang kita ini ya seperti itu adanya. Mungkin Mas Yohan mau nambahin sih ya Mas. Emang betul sih, di aura di gedung D sama C ini emang kuat. Karena apa? Mereka berdua ini gedung ini karena dilalui jalur lintas makhluk astral. Karena kenapa? Di sebelah gedung D ini ada sebuah pohon yang namanya pohon beringin. Itu biasanya emang banyak penghuni di situ dan buat pintu gerbang. Jadi emang terutama di gedung D sama C ini emang jalur lintas untuk manusia makhluk astral yang berkumpul. Jadi emang jalur lintas lah dari semuanya untuk masuk, sering dilalui. Jadi ya udah, dia udah nyaman di gedung ini, ya udah dia nggak bakal berpindah, soalnya dia jalur lintasnya dan ini pintu gerbangnya seperti itu. Mampir terus nyaman ya. Betul sekali. Akhirnya menetap di sini. Ya mungkin itu tujuan. Udah sih mungkin udah sih. Cuman ya saya tekankan aja bahwa di sini tuh kita manusia ya harus bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Ditambah juga kita harus, setiap tempat yang kita kunjungi awal itu kita harus baca basmalah ataupun doa atau assalamualaikum, atau seperti seenggaknya kita kayak orang berkunjung tamu lah ke rumah-rumah seperti itu. Dia juga agar dia juga nggak tersinggung, agar dia juga nggak ngerasa keganggu seperti itu sih. Mungkin itu dulu ya Mas Hafid dari cerita podcast kali ini di gedung D, karena juga udah malam juga, kita udah hampir jam 10-an ini kemungkinan. Jadi emang benar-benar awalnya lebih kerasa dan lebih mistis lagi di sini. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, dan kita di sini juga taat prokes juga karena juga situasinya pandemi seperti ini. Jadi kita nggak bisa membuka masker dan berdekatan ataupun berkerumun juga. Jadi nggak bisa mengajak teman-teman untuk ikut gabung di sini untuk melihat dan menyaksikan kita sama podcast dan berkunjung berkeliling untuk mengetahuinya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas attentionnya, perhatiannya, waktunya juga untuk menonton di Untold Story ID. Ya, mohon maaf juga ya, misalnya kita udah nggak lama muncul di YouTube. Betul. Kita ini bahkan ini cuma 2 orang ya, cuma 2 orang. Karena udah teman-teman pada sibuk semua, tapi kita bisa menyempatkan lah untuk membahas. Soalnya juga teman-teman pada minta, kemungkinan juga besok kita akan bahas lagi lebih lama lagi dan lebih detail lagi lah. Nah, untuk teman-teman, saya tekankan juga, saya di sini Johan sama Hafid tidak menjelek-jelekan nama kampus, tidak menjelek-jelekan citra kampus, tidak menjelek-jelekan instansi terkait. Kita hanya bercerita, sharing aja pengalaman yang terjadi saat kita menjadi mahasiswa dan saat kita berkuliah di Universitas Basmara Surakarta ini. Mungkin buat teman-teman yang punya cerita ataupun ya pernah mengalami hal horor di kampus, baik itu di gedung D ataupun di gedung manapun ya Mas ya. Kalau memang bingung mau cerita sama siapa, mau cerita podcast bareng kita juga boleh banget. Atau memang kalau teman-teman itu punya cerita cuman nggak berani untuk share ya Mas ya, boleh hubungi kita langsung, nanti kita ceritakan. Atau kayak sebelumnya ya Mas ya, cerita langsung cuman nanti kan bisa disamarkan. Betul. Disamarkan, entah nanti suaranya atau sekalian orangnya kita samarkan juga bisa. Nah, mungkin seperti itu ya Mas dari kita ya Mas ya. Baik, betul.
apabila ada kesalahan kita mohon maaf sebesar ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini teman-teman kalau datang ke sini ini anginnya kencang banget, nggak tahu ini datang atau enggak, saya nggak tahu. Jadi teman-teman kalau di kampus pokoknya hati-hati. Dadah.